진정아, eh, 진정아, eh. Di awal film, kita diperlihatkan istri dari seorang dokter spesialis jantung bernama Dr. Wong yang dia ini tengah diperiksa karena mengalami kebutaan jangka pendek. Menurut pemeriksaan dari dokter mata, dia bisa melihat lagi dalam waktu 3 hari ke depan, di mana kabar yang cukup menggembirakan tersebut membuat pasangan kekasih yang tinggal di rumah mewah ini tak sabar menunggu sampai waktu 3 hari ke depan itu tiba. Dan perlu diketahui, mereka ini hanya tinggal bertiga saja dengan satu orang pembantu, dan mereka juga punya satu anjing. Rumah besar mereka ini juga jauh dari pemukiman karena mereka mencari kenyamanan, makanya mau beli rumah ini. 杯橙酒有冇落冰啊？ Sebagai seorang pembantu rumah tangga, nyatanya tak membuat Bi Ija kalah pamor dengan atasannya, yang dimana Bi Ija ini ternyata punya pacar seorang polisi. Pacarnya kita panggil saja Pak Joni. Pada momen ini Pak Joni mengajak Bi Ija untuk nonton bioskop besok malam, dan Bi Ija jelas mengiyakan, tapi Bi Ija akan meminta izin terlebih dahulu, mengingat Dr. Wong sangatlah sibuk, yang sudah pasti membuat Nyonya Wong kerap ditinggal sendirian. Dan baru saja 1 hari berada di rumah, Dr. Wong kali ini sudah harus pergi lagi, karena ini perginya akan memakan waktu kurang lebih dari 2 hari lamanya. Perginya pun bukan ke rumah sakit, melainkan ke wilayah Makau, karena kebetulan ada pertemuan dengan para dokter untuk membahas perkara penyakit jantung. Dan begitu suaminya pergi, Bi Ija pun izin pamit untuk membeli obat asmanya dan berbelanja, dan Bi Ija diminta untuk jangan pulang malam-malam, yang Bi Ija pun mengiyakan permintaan bosnya itu. Dan usai Bi Ija pergi, tak lama muncullah seorang pria bernama Sam. Sam ini rupanya adalah kenalan suaminya, dan kedatangan Sam kemari, Sam hendak mengunjungi Dr. Wong karena Dr. Wong pernah menyelamatkan istrinya dari penyakit jantung, dan ia bermaksud ingin berterima kasih padanya. 少少意思送俾你嚟嘅。你識咗好耐㗎啦，識咗好耐啦，我哋入去坐低先講啊。好啊好啊。 Selain karena ingin mengucapkan terima kasih pada suaminya, Sam ini juga mengaku adalah teman masa kecilnya Dr. Wong. Sam merupakan seorang karyawan pabrik, dan Sam begitu bangga karena punya teman yang bisa sukses seperti Dr. Wong. Di mana karena melihat Nyonya Wong tengah sendirian saja, Sam pun menyudahi obrolan karena tak enak takutnya dikira akan macam-macam. Akan tetapi, Sam pada akhirnya kembali lagi karena basah kuyup kehujanan, dan karena kasihan, Nyonya Wong pun mengizinkannya masuk lalu memberikan Sam baju milik suaminya. 搞掂啦。雨好似停咗啦。 Dan begitu Sam pergi, mulai terjadi keanehan tatkala Nyonya Wong serasa ada yang mengikuti, dan tiba-tiba 邊個？ ya, itu hanyalah perasaan Nyonya Wong saja, dan selanjutnya Nyonya Wong memilih untuk pergi mandi, dan saya mesti sensor adegan ini karena jika tidak sudah pasti akan dolar kuning. Dan yang terjadi selanjutnya, ya, Sam rupanya tidak benar-benar keluar, dan Sam nampaknya punya niat jahat pada keluarga ini. Dan pada momen ini, uniknya Sam tak memperkaos Nyonya Wong. Sam lebih memilih membuatnya takut saja. Lantas kemudian Sam pun langsung pergi. Lantas kemudian balik lagi. Di sini Sam berpura-pura ingin menolongnya. Sam berpura-pura mengatakan ada penyusup yang ingin memperkaos Nyonya Wong. Dan usai sandiwara tersebut selesai, Sam pun memberikan Nyonya Wong susu obat tidur. Lantas karena takut, Nyonya Wong pun mencoba menelpon, yang tapi sayang teleponnya sudah diputus. Sampai akhirnya Nyonya Wong ketiduran juga karena efek dari obat yang diberikan Sam tadi. Sadar di keesokan harinya, Nyonya Wong sudah dipersiapkan banyak hidangan makanan, dan di sini terkuaklah sudah siapa Sam sebenarnya, yang dimana Sam ini bukanlah teman Dr. Wong. Sam rupanya ingin balas dendam pada Dr. Wong karena ternyata istrinya dulu pernah dipakai terus-menerus oleh Dr. Wong, dan pada akhirnya meninggal sebab tidak pernah benar-benar dirawat oleh Dr. Wong. Dan semua ini memang sudah direncanakan matang-matang oleh si Sam. Bahkan Bi Ija pun saat ini sudah ia sekap di mobil, yang seketika itu membuat Nyonya Wong ketakutan namun tetap tidak bisa berbuat banyak. Dan selanjutnya Nyonya Wong diminta memakan steak buatannya si Sam, yang ternyata itu adalah daging anjing Nyonya Wong sendiri. 救命啊！救命啊！ Setelah berusaha kabur tapi tetap tidak berhasil, Nyonya Wong mencoba tenang dengan keadaan ini, dan kali ini Nyonya Wong mencoba cara lain dengan berpura-pura kena asma, padahal yang punya penyakit asma itu adalah Bi Ija. Lantas kemudian Nyonya Wong pun meminta untuk diambilkan obat asmanya di Bi Ija, dan Sam pun bergegas untuk mengambilnya saat itu juga. Di mana seperti yang kita tahu, obat tersebut sudah habis, dan Nyonya Wong jelas mengatakan itu yang pada akhirnya membuat Sam mesti ke apotek untuk membelinya. Saat Sam sudah pergi itulah Nyonya Wong bergegas mencari kunci rumah
rumah untuk keluar, yang tapi sayang semua kunci sudah dipatahkan dan kunci hanya menyisakan satu, itu pun sudah dibawa oleh si Sam. Dan tak ingin tinggal diam begitu saja, Nyonya Wong pun kembali mencari apa yang bisa berguna dan didapatilah sebuah telepon, yang tapi sayang telepon tersebut pun baterainya sudah lowbat, yang membuat Nyonya Wong akhirnya kesal. Nah, pada detik ini Nyonya Wong baru ingat bahwa casan baterai telepon itu ada di kamarnya. Lantas Nyonya Wong pun berusaha ke sana dan bersamaan dengan itu Sam sudah kembali, yang membuat Nyonya Wong terkejut hingga akhirnya terjatuh. Namun dengan berpura-pura mengatakan tak sengaja jatuh di hadapannya si Sam, Nyonya Wong berhasil menyembunyikan baterainya dan akhirnya Nyonya Wong juga berhasil mengecas baterai tersebut tanpa diketahui oleh si Sam. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Di sela-sela dalam keadaan panik-paniknya itu, tiba-tiba datang seorang pria yang ternyata hendak mencuri. Dan saat itu Nyonya Wong mengira itu adalah si Sam, dan saat tahu pemilik rumahnya tak bisa melihat, pria itu langsung mengikat Nyonya Wong lalu bermaksud ingin mencuri barang-barang berharga. Di mana pada momen ini Nyonya Wong meminta agar si pria membebaskannya, dan Nyonya Wong berjanji akan memberikan uang yang banyak asalkan ia mau membawanya ke kantor polisi untuk melaporkan si Sam. Yang jelas saja itu tidak dipercaya oleh si pria, dan dia justru ingin memperkaos Nyonya Wong. Tanpa sadar si Sam sudah ada di belakangnya. Lantas di sini si Sam sudah bersiap akan membunuhnya dan嚟啦，準備好啦。mendengar ada tamu yang datang, Sam pun menemuinya, yang ternyata itu adalah Pak Joni, pacarnya Bi Ija. Pak Joni menanyakan di mana Bi Ija saat ini berada, dan karena dirasa Sam ini sangatlah mencurigakan, Pak Joni pun memaksa masuk, yang mau tidak mau diiyakan saja daripada menimbulkan kecurigaan yang semakin mendalam. Sam yang mengaku sebagai Dokter Wong berusaha menyambut baik Pak Joni, lantas Sam pun mengambilkan minuman untuknya, yang di saat itulah Pak Joni diam-diam mengindik sampai ke kamar untuk mencari Bi Ija. Tetapi 我聽到呢度裏邊有我老婆喺入邊瞓覺嘛。係我老婆好反瞓㗎。 ternyata Nyonya Wong sudah dikurung dalam keadaan terikat, dan saat itu Nyonya Wong berusaha melepaskan diri, dan begitu berhasil Nyonya Wong langsung keluar lewat pintu belakang. Tapi sayang Pak Joni sudah keburu pergi duluan. Ketika mengetahui Nyonya Wong kabur itulah Sam pun bergegas mencarinya, dan bodohnya Nyonya Wong justru menyetop mobil karena menganggap itu adalah Pak Joni. Yang jelas saja Nyonya Wong akhirnya tertangkap kembali, dan ketika dalam perjalanan untuk ke kantor polisi lagi inilah Pak Joni baru ingat kalau dia pernah dikasih foto Dokter Wong oleh Bi Ija, dan tanpa pikir panjang Pak Joni pun langsung kembali ke rumah Dokter Wong untuk mencoba melakukan penyelamatan terhadap Nyonya Wong dan pacarnya. Dan ketika sudah berhasil menemukan keberadaan Nyonya Wong, tiba-tiba setelah berhasil membunuh polisi itu, Sam langsung menubruk Nyonya Wong karena kebetulan sudah kepalang napsoy. Dan pada detik ini Nyonya Wong meladeni karena bermaksud ingin mencari celah untuk membunuhnya. Dan ketika sedikit lagi hampir mendapatkan celahnya, lah kok malah tiba-tiba muncul Dokter Wong yang mengira istrinya selingkuh. Sehingga saat ada kesempatan, Sam pun langsung menyerangnya. 你知道養老婆辛苦，你又滾人老婆。老啊，你滾翻我老婆，仲打我！ Melihat suaminya diserang seperti itu, Nyonya Wong pun berusaha membantu, dan kebetulan penglihatannya pun sudah mulai terbuka kejelasannya sedikit demi sedikit. Dan karena serangannya gagal, Nyonya Wong pun langsung mematikan lampu. Lalu kemudian Nyonya Wong pun mengambil beberapa peralatan untuk melakukan serangan kedua. Saat lampu menyala, di situ pandangan mata Nyonya Wong sudah benar-benar kembali pulih, dan tapi di sini Nyonya Wong tetap berpura-pura untuk tidak melihat. Lalu saat Sam mulai masuk dalam jebakannya, ia pun segera mencari untuk bisa menemukan celah untuk membunuh Sam, dan
Dikira sudah benar-benar mati, Nyonya Wong beristirahat sejenak karena kelelahan dan tak lama muncullah suaminya yang meminta maaf atas semua perbuatannya. Dan di sini Nyonya Wong mengeluapkan semua rasa kecewaannya terhadap suaminya tersebut yang tanpa Nyonya Wong sadari ternyata yang berbicara itu bukanlah suaminya melainkan si Sam yang ternyata masih hidup. Dan yang terjadi selanjutnya, 你以為我驚到會走咧？ setelah semua yang terjadi, Nyonya Wong memilih hidup bebas dan dia mulai membuka lembaran baru dengan menjadi wanita karir dan terlihat akan berangkat kerja dengan berpenampilan seksoy. Lantas setelah itu film pun 以後冇同你一爭啊！ tamat. Oke bos, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah tinggalkan istrimu sendirian di rumah, apalagi istrimu itu cantik dan seksoy tentunya. Oke bos, sekian dulu untuk videonya kali ini. Thanks for watching, see you the next video. Peace always and see you again man.